Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan i'rab dari surat Al-Baqarah. Insyaallah untuk pertemuan kali ini kita akan membahas 4 ayat ya. Ayat 41, 42, 43 dan 44. Kita memohon kepada Allah Ta'ala agar Allah memberikan kemudahan kepada kita di dalam memahami i'rab dari surat Al-Baqarah ayat 41 sampai 44 pada pertemuan kali ini. Ya, pada ayat yang ke-41 Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Wa aminu dan berimanlah kalian. Bima kepada apa yang anzaltu aku turunkan. Musaddiqan yang membenarkan lima bagi apa yang ma'akum ada pada kalian. Wala takunu awwala kafirim bih. Wala takunu dan janganlah kalian menjadi awwala yang pertama kafirim bih ingkar kepadanya. Wala tashtaru dan janganlah kalian menukarkan di ayat-ayatku samanan harga qalilan yang sedikit. Wa iyaya fattaqun. Wa iyaya dan hanya kepadaku fattaqun maka bertakwalah kepadaku. Ya, adapun makna secara keseluruhan berimanlah kepada apa yaitu Al-Quran yang telah aku turunkan yang telah aku turunkan sebagai pembenar bagi apa yang ada padamu atau Taurat. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga murah dan bertakwalah hanya kepadamu. Ya, kita lihat i'rab atau penjelasan kedudukan kata per kata yang ada di ayat ini. Nah, jadi yang namanya i'rab itu adalah menjelaskan kedudukan kata per kata. Dari kata per kata tersebut, kemudian berkaitan satu dengan yang lainnya, sehingga terrangkai menjadi satu kesatuan rangkaian yang menghasilkan makna dari ayat tersebut. Dari pemahaman makna secara global, maka akan lebih mudah memahami makna secara terperinci yang dijelaskan di dalam kitab-kitab tafsir. Pertama yaitu wa aminu. Tertulis di sini harfun wawunya, ya wawunya adalah harfun. Aminu tertulis di sini fi'lu amrin dan fa'il. Ya, maka maksudnya wawu di sini adalah huruf athof
atau mabniun alal fathi. Dia mabni fathah. Bisa dilihat mabni fathah ya. Karena wa bacaannya kan wa fathah, maka disebut mabniun alal fathi. Dan aminu ini fi'il amr dalam bentuk jamak. Ya, karena tasrifnya adalah amin, amina, aminu, amini, amina, aminna. Gitu. Itu tasrifan fi'il amrnya ya. Aminu, dia fi'il amr. Ya, dia fi'il amr mabniun ala hadfin nun. Karena fi'il amr itu tanda mabninya sesuai dengan tanda jazm tatkala dia berupa fi'il mudhari. Ya. Karena dia adalah ketika mudhari'nya termasuk dari al-af'alul khamsah, rofaknya dengan adanya nun, jazmnya dengan menghilangkan nun, maka aminu disebut mabniun ala hadfin nun. Mabniun ala hadfin nun. Dan wawu jamaahnya ini fa'ilnya. Ya, kita sampaikan fa'ilnya itu bukan domir mustatir antum, bukan ya. Karena masih cukup banyak yang salah paham. Dikiranya, oh ini fa'ilnya domir mustatir antum, nggak ada antum di sini. Ini fa'ilnya domir yang zahir, yang tampak terlihat berupa wawul jamaah, yaitu domir zahir, domir yang kelihatan, mabninya dengan sukun, posisinya rofa sebagai fa'il gitu. Meskipun kelihatannya cuma wawu, dia itu fa'il. Sehingga wawu ini jenisnya isim, ini bukan bukan huruf jenisnya. Jenisnya adalah isim karena semua dhamir adalah isim. Sedangkan alifnya namanya alif bariqah, alif yang terletak di akhir setelah wawul jamaah. Alifnya alif bariqah. Kemudian bima, ya ini dua kata huruf ba dan ma. Huruf ba-nya al-ba'u, ya cara mengirobnya bukan bi tapi al-ba'u, nama hurufnya yang disebutkan ya. Al-ba'u disebut jarun, maksudnya dia huruf jar. Mabniun alal kasri karena bacanya kan bi gitu kan. Mabniun alal kasri ya. Sedangkan ma dialah majrurnya. Ya, ma di sini adalah ma isim mausul, maknanya alladzi, mabninya sukun, posisinya jar, dijar oleh huruf ba tersebut. Dan jar majrur ini bima ini berkaitan muta'alik dengan fi'il amin. Karena fi'il amana itu muta'aliknya dengan huruf ba. Saya beriman kepada Allah, gitu kan? Bahasa Indonesianya kan gitu. Maka bahasa Arabnya amantu billahi. Bukan gini, amantu ala Allah. Enggak. Ya, karena fi'il amanah itu mutaliknya dengan huruf ba. Ya, qul amantu billahi tsumma istaqim. Gitu kan di dalam hadisnya ya. Jadi, jar majrur mutalik pada fi'il amin. Kemudian kita lanjutkan anzaltu. Anzaltu dia tersusun dari dua, yaitu fi'lun madin beserta fa'il. Ya. Fi'il madhinya mabni apa? Mabninya sukun. Karena setiap fi'il madhi yang bersambung dengan tu pasti jadi sukun itu pasti ya. Anzala ketemu tu jadi anzal tu, bukan anzala tu, bukan ya, tapi anzal tu ya. Jalasa ketemu tu jadi apa? Jalas tu kan gitu. Khoroja ketemu tu jadi khoroj tu.
bukan kharajatu. Itu kaidahnya ya. Jadi setiap fi'il madhi yang bertemu dengan tu pasti jadi sukun. Ya, istahfartu, ya, bukan istahfaratu, bukan ya. Lahabtu bukan zahabatu. Kemudian musaddiqa, ya, musaddiqan. Tertulis di sini dia sebagai hal ya, sebagai hal yang dinasab, tanda nasabnya yang fathah. Ya. Dan sahibul hal pada musaddiqan itu adalah dhamir ha yang dihilangkan pada anzaltu. Ya, pada anzaltu maf'ul bihnya mahdhuf ya. Dan itu boleh, sehingga kadang ada pertanyaan, ini syaratnya maf'ul bih dibuang itu apa gitu kan. Maka nggak pakai syarat ya, selama tepat ya tidak ada masalah. Anzaltuhu ya, hu-nya itu mahdzuf dihilangkan, dan itulah sahihul hal bagi musaddiqah. Ya. 5 ya. 5 tersusun dari 2 jarun, yaitu huruf jar, huruf lamnya ini lam yang berkasroh, dia huruf jar mabniun alal kasri, dan ma dialah majrurnya ya. Lamnya huruf jar, ma-nya isim mausul maknanya alladzi mabni sukun, dia dijer secara lafadznya ya, dijer secara lafadznya, dan dia sebenarnya nasab dengan niat huruf jernya huruf jer tambahan atau huruf jer zaidah. Ya, sehingga huruf jer di sini huruf jernya zaidah seakan-akan seperti tidak ada huruf jer. Didatangkan huruf jer zaidah fungsinya sebagai penguat ya, sebagai penguat taukid ya. Karena ma di sini hakikatnya maf'ul bih bagi isim fa'il musaddiqan. Ya, musaddiqan 5. Ya, seakan-akan musaddiqan kemudian ma, lamnya huruf jar zaidah atau huruf jar tambahan. Sehingga dia majrurun ya, majrurun lafzan, akan tapi mansubun takdiran ya, dinasab dengan mentakdirkan karena dia sebagai maf'ulun bihi bagi isim fa'il musaddiqah. Ma'akum ya, ada 2 maf'ul, maf'ulun maksudnya maf'ul ma'ah ya, atau dzaraf, dan dia mudhof, sedangkan kum mudhof ilaihnya berupa apa? Berupa dhamir muttasil ya. Mabni sukun posisinya jar sebagai mudhof ilaih. Ma'akum itu kan kumnya mudhof ilaihnya. Wala takunu, wawunya harfun ya, yaitu huruf athof mabni fathah, la-nya la nahiyah ya, harfu jasmin, la-nya huruf jazm yaitu la an-nahiyah ya, karena la itu ada yang beramal ada yang tidak beramal ya. La an-nahiyah, nah itu menjazmkan ya, menjazmkan, menjazmkan fiil mudhari. La an-nahiyah beda dengan la satunya apa? La an-nafiyah ya, kalau la nafiyah dia tidak menjazmkan ya, la yajzim ya, la yajzim
fi'lan mudhari'an. Ya. Misal kita mengatakan la tajlis, ya berarti nahiyah karena jasm. Jasm itu pakai sukun ya kalau fi'ilnya fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan apapun. La tajlis, janganlah kamu duduk. Tapi kalau la tajlisu artinya kamu tidak duduk. Itu bedanya ya. Ya, la an-nahiyah dan la an-nafiyah. Dan di sini la-nya adalah nahiyah menjazmkan. Sehingga takunu ini fi'il mudhari yang dijazm. Dia fi'il mudhari yang dijazm. Tanda jazmnya membuang huruf nun karena dia termasuk dari apa? Al af'alul khamsah ya kan? Termasuk dari al af'alul khamsah. Takununa, nah, nunnya dibuang gitu kan? Takununa. Ya kalau tidak ada apapun ya dia itu dia di rofa, tanda rofaknya dengan adanya huruf nun, gitu. Takununa. Ketika ada la an-nahiyah yang menjazmkan, ya, maka tanda jazmnya karena dia al-af'alul khamsah nunnya dibuang. Karena dia wawul jamaah belakangnya, maka tambahkan alif fariqah namanya. Ya. La takun. Asalnya takununa adalah dibuang nunnya jadi la takun. Kemudian wawul jamaahnya ini kan wawul jamaah ya, dia isimnya kana. Ya, karena ini fi'il nakis maka bukan fa'ilnya tapi istilahnya isimnya kana berupa wawul jamaah dia dhamir mutasil mabni sukun posisinya rofa sebagai isim kana. Kemudian awwala, nah, tertulis khobaru kana. Ya, karena yang namanya kana beramal apa amalnya? Kana adalah yarfa'ul lisma wayan sibul khobaro ya merofakkan isimnya dan menasobkan khobarnya. Karena nasob pakai fathah awala khobarnya kana sehingga di fathah dan dia mudhaf sehingga kafirin adalah mudhaf ilaih sehingga di jer ya. Kafirin itu mudhaf ilaih sehingga di jer pakai kasroh karena dia isim mufrad. Dan bihi adalah jarun majrurun huruf ba-nya huruf jar al-ha'u ha, di sini yang tulisannya hi gitu ya dia domir jar muttasil mabni kasrah mabni ala kasri bimahli jarin bilba dijar oleh huruf ba dan jar majrur bihi berkaitan dengan isim fa'il kafirin ya. Jadi kafirin bih. Kemudian wala tashtaru dan janganlah kalian menukarkan ya wala tashtaru pertama harfun yaitu wawunya ini. Wawunya dia huruf yaitu huruf atau ya mabni alal di la-nya sama seperti yang ini yaitu dia huruf jazm la an-nahiyah menjazmkan fiil mudhari dan tashtaru adalah fi'lun mudhari dia dijazm oleh la an-nahiyah tanda jazmnya adalah membuang huruf nun karena dia termasuk dari al-af'alul khamsah ya. Dan wawunya ini fa'ilnya berupa domir muttasil. Wawu ini domir muttasil mabni sukun posisi rofa sebagai fa'il. Alifnya adalah alif fariqah. Alif yang terletak di akhir fi'il. Di alif yang terletak setelah wawul jamaah. Ya, untuk membedakan antara wawul jamaah dan wawu lain yang ada di akhir suatu kata. Kemudian bi ayati
Baknya jarun huruf jar. Ayati, dia adalah ayatinya, dia majrur oleh ba, tanda jirnya kasroh muqaddaroh karena bersambung dengan ya mutakalim. Dan ya mutakalimnya ini dia domir jir mutasil, posisi jir sebagai mudhof ilaih. Jadi ayati sebagai mudhof, ya mutakalimnya mudhof ilaih. Ya. Jadi bi ayati tersusun dari tiga huruf ba, ayati, dan ya mutakalim. Ya, jar majrur ini berkaitan dengan fiil wala tashtaru, ya la tashtaru. La tashtaru, ya wala tashtaru bi ayati. Janganlah kalian menukarkan ayat-ayatku. Samanan, ya samanan. Maf'ulun bih. Ya, sehingga dia dibaca dengan nasab. Qalilan na'tun. Sifat bagi samanan. Karena yang disifati nasab, na'atnya ikut nasab. Qalilan dibaca nasab pakai fathah. Samanan qalilan gitu kan. Kalau samanun qalilun, samanin qalilin, itulah na'at, tinggal ngikut saja. Ya samanan qalila. Qalilan na'atnya. Wa iyaya fattaqun. Wa iyaya, wawunya huruf ataf mabni fathah. Iyanya iyanya ya. Ya, kalau di sini langsung jadi satu iya ya maf'ul bih gitu ya, ada maf'ul bih. Ya, langsung jadi satu tidak masalah ya. Kemudian karena dia iya ya ini adalah domir nasab munfasil ya, iya ya domir nasab munfasil, posisinya nasab sebagai maf'ul bih yang didahulukan ya. Atau dia maf'ul bih bagi fiil yang mahdzuf. Wa iya ya ittaqu wattaqun. Dan ada ittaqu, wa iya ya ittaqu, dia maf'ul bih dari ittaqu yang mahdzuf ya. Ya, barulah fattaqun. Ya, fattaquni, ya, fa-nya ya dia huruf disebutkan di situ harfun ya, huruf ataf juga. Fa di sini adalah huruf ataf. Ya, mabni alal fathi, dan ittaquni fi'lu amrin, ya, dia fi'il amr mabni ala hadfin nun, dan wawul jamaahnya itu fa'ilnya dia domir rofa muttasil mabni sukun, posisi rofa sebagai fa'il ya, wawul jamaah sebagai fa'ilnya. Sedangkan nunnya ini kan di kasroh ya. Fattaquni ya. Fattaquni, nunnya ini nun wiqayah ya. Dia huruf mabni alal kasri, ya mutakalimnya mahdhuf. Ya mutakalimnya mahdhufat takuni, itu ada domir ya mutakalim yang dihilangkan ya. Posisi rofa sebagai maf'ulun bihi ya. Kemudian untuk menunjukkan ada yang mutakalim yang matuf, nunnya di nunnya di kasroh, menunjukkan ini nunnya nun wiqayah, bukan nun nun tanda rofa, bukan ya, itu adalah nun wiqayah. Fattaqun, takdirnya fattaquni. Ya, itulah ayat yang ke-41 ya, ayat yang ke-41. Kita lanjutkan terlebih dahulu. Ayat yang berikutnya adalah ayat yang ke-42. Wala talbisul haq
بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. Wala talbisu, dan janganlah kalian campur adukan al-haqqa, kebenaran, bil batili, dengan kebatilan. Wa taktumu, dan kalian menyembunyikan al-haqqa, kebenaran, wa antum, dan kalian atau sedangkan kalian ta'lamun, mengetahui. Wala talbisu, wawunya harfun, wawunya harfun yaitu huruf ataf mabniun alal fathi. Kemudian la-nya harfu jazm, berarti la apa yang menjazmkan tadi namanya la an-nahiyah namanya ya, bukan la an-nafiyah, tapi la an-nahiyah, la yang maknanya janganlah gitu. Dan talbisu fi'lun mudhari'un, yang dijazm tanda jazmnya membuang nun. Wawul jamaahnya, fa'ilnya, alifnya alif fariqah. Ya. Talbisuna adalah jadi la talbisu. Tajlisuna adalah la tajlisu. Tarji'ina misal adalah la tarji'i. Ya. La tarji'i, tarji'ina anti ya. La tarji'una ya, la tarji'u. Tadhabuna la tadhabu dan sebagainya, yang maknanya janganlah gitu ya. Kemudian al-haqqa maf'ulun bih, sehingga dibaca fathah ya, karena maf'ul bih atau objek itu hukumnya mansub atau fathah, sehingga bukan al-haqqu tapi al-haqqa gitu. Janganlah kalian campur adukan kebenaran bil batili, dengan kebatilan. Ba-nya huruf jar mabniun alal kasri, al-ba'u harfu jarin mabniun alal kasri. Sedangkan al-batili majrurun, dia dijar oleh ba, tanda jarnya adalah kasrah. Ya, karena setiap kata yang didahului oleh huruf jar, contohnya ba, ya pasti menjadi majrur. Kalau dia isi mufrad maka pakai kasrah ya, bil batili. Sedangkan jar dan majrur pada bil batili muta'alik dengan fi'il talbisu yang sebelumnya. Wala talbisu al-haqqa bil batili. Wa taktumu, dan kalian menyembunyikan, ya, tertulis wawunya harfun huruf ataf. Kemudian taktumu fi'lun mudhari'un, ya, fi'lun mudhari'un nun mans, eh, ya di situ pakai simbol nun ya. Ya, ini yang lebih enak ya, dia diatofkan ke talbisu ya, sehingga taktumu fi'lun mudhari'un madzumun juga ya. Ya, fi'lun mudhari'un madzumun dengan niat dia atof kepada la talbisu wala taktumu kan gitu ya. Sehingga maknanya dan kalian menyembunyikan, yaitu dan janganlah kalian menyembunyikan ya. Ketika diniatkan apa? Baunya atof kepada la talbisu. Adapun ketika wawunya diniatkan sebagai huruf tapi bukan huruf atof ya. Wawunya diniatkan bukan sebagai huruf atof tapi huruf wawul ma'iyah, maka taktumunya yaitu fi'il mudhari yang dinasab oleh an mudmarah, yang terletak adalah wawul ma'iyah, sehingga dia dinasab ya. Jadi ada wujuhul i'rab ya, bisa taktumu diniatkan sebagai jazm kalau wawunya wawu atof,
diniatkan dia nasab kalau wawunya wawu ma'iyah. Dengan niat ada an mutmaroh, annya itu yang menasabkan. Ya. Sedangkan wawul jamaahnya ya sama, dia adalah dhamir mutasil mabni sukun posisi rofa sebagai fa'il. Kalau diniatkan wawul ma'iyah maka an mutmaroh beserta fiilnya pada posisi pada takwilan masdar atau sebagai masdar muawwal diatofkan eh, kepada masdar yang ditunjukkan oleh firman Allah wala talbisu wa takdir la yakun minkum labsun wa kitmanon. Ya, ini lebih apa ya, lebih panjang ya kalau diniatkan sebagai wawul ma'iyah. Ya. Kemudian al-haqqo maf'ul bih, kita temu ya. Wa antum, wawunya harfun, ketika wawunya diniatkan sebagai apa namanya, huruf hal, wawul hal ya, maka antumnya mubtada, ta'lamun khobar, jumlah ismiyah. Di sini dia posisinya nasab sebagai hal. Jumlah ismiyahnya posisi nasab sebagai hal. Sohibul halnya wawul jamaah pada taktub. Dan ini yang lebih dekat seperti itu ya. Jadi wawunya wawu hal, antumnya dia domir, rofa munfasil namanya, bukan mutasil ya, rofa munfasil, posisi rofa sebagai mubtada, ta'lamuna fi'lun mudhari'un, dia di rofa, tanda rofanya huruf nun, itu adanya huruf nun, wawunya sebagai fa'il ya. Kemudian jumlah ini wa antum ta'lamun posisinya nasab sebagai hal, sahibul halnya wawul jamaah pada taktub. Ini sahibul halnya ini ya, wawul jamaah ini nih. Ya. Itulah ayat yang ke-40. Kemudian ayat yang ke-43. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wa aqimu, dan dirikanlah as-salata salat, wa atu, dan tunaikanlah az-zakata zakat, warka'u, dan rukuklah kalian ma'ar raki'in, bersama orang-orang yang rukuk. Ya. Diawali dengan wawu lagi ya, wawunya harfun, huruf ataf lagi, mabniun alal fathi. Aqimu fi'lu amrin mabniun ala hadfin nun ya. Wawunya domir muttasil mabni sukun posisi rofa sebagai fa'il, alifnya alif fariqah. As-salata maf'ul bihnya, sehingga dibaca nasab, bukan as-salatu, bukan as-salati, tapi as-salata karena sebagai maf'ul bih atau objeknya. Yang namanya maf'ul bih hukumnya fathah ya, atau nasab. Wa'atu, wawunya harfun ya, huruf ataf juga mabni alal fathi. Atu fi'lu amrin, tertulis fi'lu amrin mabniun ala hadfin nun ya. Wawunya wawul jamaah sebagai fa'il, alifnya alif fariqah ya. Dan jumlah atu ini atau pada jumlah aqimu ya, sehingga hukumnya la mahalla laha minal i'rab, tidak memiliki posisi i'rab karena ataf kepada jumlah yang tidak punya posisi i'rab. Az-zakata maf'ulun bih, warka'u ma'ar raki'in, wawunya harfun ya, huruf ataf juga, dan irka'u fi'lu amrin mabniun ala hadfin nun, wawunya sebagai fa'il, alifnya alif fariqah. Ma'ar raki'in, ma'anya maf'ul fih atau dzaraf, dan dia mudhaf, ar-raki'ina mudhafun ilaih, sehingga di jar atau khofat tanda jarnya adalah ini huruf ya karena termasuk dari
jamak mudzakkar salim. Itulah ayat yang ke-43 ya. Kemudian yang terakhir ayat 44. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Atamuruna, apakah kalian menyuruh an-nasa kepada manusia bil birri, kepada kebenaran, watan sauna, dan kalian melupakan anfusakum, diri kalian sendiri, wa antum, padahal kalian tatluna, membaca alkitab, kitab, afala taqilun, maka apakah kalian tidak berakal? Ya, atamuruna diawali dengan ya hamzah. Ini adalah hamzah istifham, hamzah yang bermakna apakah, hamzah untuk bertanya, namanya hamzah istifham, jenisnya harfun ya. Dan kalau ditanya posisinya apa, maka jawabannya setiap huruf, huruf apapun pasti tidak punya posisi i'rab gitu ya, semua huruf ya, sehingga ketika huruf tidak perlu disampaikan la mahalla lahu minal i'rab, itu sudah bisa dimaklumi karena semua huruf memang tidak punya posisi i'rab gitu. Ta'muruna fi'lun mudhari'un marfu'un, maksudnya tanda rafanya ini adanya huruf nun, wawunya adalah fa'ilnya, wawunya fa'ilnya. Kenapa tanda rafanya adanya huruf nun? Karena dia termasuk al-af'alul khamsah ya. Nah, dan jumlah ini tidak punya posisi i'rab karena jumlah istinafiyah. An-nasa maf'ulun bih atau objeknya ya. An-nasa maf'ul bih atau objeknya, sehingga dibaca dengan nasab, tanda nasabnya fathah ini. Bil birri, jar dan majrur, ba-nya huruf jar mabniun alal kasri, al birri dijar oleh huruf ba ya, tanda jarnya juga kasroh ya, tanda jarnya kasroh. Kalau ba ini mabniun alal kasri, kalau al birri majrurun wa alamatu jarihi kasratun. Wa tansawna, wawunya harfun ya, wa tansawna, wawunya harfun, al huruf atau mabniun halal fathi, tansawna ya, dia fi'il mudhari yang dirofa, tanda rofanya adanya huruf nun. Kalau ditanya kenapa dia rofa, jawabannya karena tidak ada amil nasab ataupun amil jazm yang masuk kepadanya. Setiap fi'il mudhari tidak ada amil nasab, tidak ada amil jazm, tidak ada yang mempengaruhi untuk nasab dan jazm, ya pasti rofa. Sehingga dia rofa, tanda rofanya nun karena dia al-af'alul khamsah ya, termasuk dari al-af'alul khamsah. Dan wawunya ini fa'ilnya, wawul jamaahnya ini fa'ilnya. Anfusakum, anfusa maf'ulun bihi, dia mudhaf, dan kum domir jar mutasil mabni sukun, posisinya jar sebagai mudhaf ilaih. Wa antum, wawunya huruf hal, wawul hal, antumnya domir rofa munfasil mabni sukun, antum domir rofa munfasil mabni sukun, posisinya rofa sebagai mubtada, dan jumlah tatluna, tatluna sendiri fi'il mudhari yang dirofa, tanda rofanya huruf nun, wawunya sebagai fa'il. Jumlah ini posisinya rofa sebagai khobar bagi mubtada. Tansawna, apa tadi, wa antum tatluna ya. Tatluna dia posisinya rofa sebagai khobar bagi mubtada. Kemudian jumlah mubtada ini posisinya nasab sebagai hal ya, karena tadi wawunya adalah wawu hal, sehingga ini posisinya nasab sebagai hal. Sedangkan alkitabah maf'ulun bih sebagai objek atau maf'ul bih, sehingga dibaca dengan nasab, tanda nasabnya ini fathah. Afala ta'qilun ya.
Afala ta'qilun, hamzahnya adalah hamzah istifham mabniun 'alal fathi. Ya, fa-nya ya fa di sini fa adalah huruf athof mabniun 'alal fathi, dan la-nya huruf nafi mabniun 'alas sukun. Jadi ada satu ketentuan gini. Ya, fa ini kan huruf athof ya. Fa di sini adalah huruf athof. Huruf athof di situ ada hamzah istifham, di situ ada huruf athof. Kalau dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, bisa dilihat terjemahannya ini, maka apakah. Maka apakah ya. Kalau susunan Indonesia gini, fa'ala, fa'ala, fa-nya artinya maka, a-nya artinya apakah. Fa'ala. Akan tetapi hamzah istifham hak bagi dia adalah di permulaan kalimat. Meskipun ada fa huruf athof, tetap hamzahnya di depan. Jadi bukan fa'ala, tapi afala. Itulah kaidah dalam bahasa Arabnya. Meskipun terjemahnya maka apakah, bukan apakah maka, ya bukan ya, tapi maka apakah kalian tidak berakal? Bahasa Arabnya afala ta'qilun, bukan fa'ala, karena hamzah istifham hak bagi dia adalah di permulaan. Ya. Afala ta'qilun, afala akunu abdan syakura. Itu misal dalam hadis ada seperti itu ya. Afala akunu abdan syakura misal. Afala ta'qil. Ya jelas ya. Ini la-nya huruf nafi, bukan huruf nahi. Buktinya apa? Fi'il mudhari'nya di rofa itu ta'qiluna. Itu kan rofa. Kalau nahi kan menjazmkan ta'qilu. Itu kalau nahi ta'qilu. Tapi di sini bukan nahi tapi nafi. Bukan makna jangan tapi makna tidak. Ya. Ta'qiluna dia fil mudhari yang di rofa, tanda rofanya adanya huruf nun, waul jamaahnya fa'il. Ya. Maka apakah kalian tidak berakal? Bukan. Maka apakah kalian jangan berakal? Bukan ya, bukan jangan berakal, tapi tidak berakal. Demikian ya, ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah, untuk pembahasan i'rab surat Al-Baqarah ayat 41 sampai 44 ya. Sesi selanjutnya kita berikan kesempatan bagi yang ingin bertanya. Silakan. Saya pertama, Ustadz. Ya. Ya. Itu yang dibilang waw jamaah itu selalu di belakangnya ada alif. Itu yang pertanyaan pertama. Kemudian apa bedanya misalnya wa aminu dengan fattakun itu di ujung surat ayat di ujung ayat 41. Kemudian pertanyaan kedua, samanan kolilan, samanan itu apakah maf'ul bih atau apa, kenapa tidak samanun tidak samanin gitu kan. Terus yang ketiga, eh wala talbisul apa, sebentar, yang ketiga aduh lupa dulu, nanti di belakangan barangkali yang ketiga. Iya, iya. Terima kasih Ustaz. Iya, Ana juga jadi lupa urutannya. Apa pertama? Urut aja. Pertama apa Yang tadi? pertama itu waw jamaah itu selalu ada alif di Ya, iya, belakang. iya, iya. Kalau iya apa bedanya dengan Ya. fatakun? Ya. Jadi waul jamaah misal wa aminu itu kan, Ya, itu Ustaz. waul jamaah dan dia fiil amr ya, fiil amr ada waul jamaahnya ya pasti ada alif fariqah. Pasti fiil amr dia Ya. ada waul jamaah ya pasti ada alif fariqah, Hmm. kecuali ya nanti ada pengecualiannya, tapi Ya. eh, sekarang kita katakan gitu dulu, atau udah nggak apa-apa kecuali kalau
bersambung dengan domir ya, waul alif farikohnya hilang gitu Hmm. ya. Fakuluha itu misalnya kuluha setelah waul Ya. jamaah nggak pakai alif farikoh karena ada domir. Kemudian apa bedanya dengan ittaqun ya? Fattaquni Hmm. ya, di sini beda karena apa? Yang aminu itu tidak bersambung dengan maf'ul bih, ya enggak? Dan Oh, gitu. ittaqun bersambung dengan maf'ul bih berupa ya mutakalim. Ya Oh, mutakalimnya gitu. dibuang sehingga yang muncul tinggal nun wikoyahnya. Jelas ya? Ya, Jadi Ustaz. bedanya apa? Yang ittaqun ini ada maf'ul bihnya berupa ya mutakalim mengharuskan ada nun wikoyah. Ya Oh, sehingga gitu. tidak tidak pakai tidak pakai alif harikoh itu kan tidak pakai Oh, alif gitu. harikoh sedangkan aminu dia nggak bersambung dengan maf'ul bih ya aminu saja Hmm. kalau ada domir misalnya tadi aminu aminu nah cuma di sini aminu kan muta'alliq dengan huruf ba ya, contoh yang lain Ya, bukan aminu misal kulu ada ha kulu ha ya itu tidak pakai alif oh, harikoh ya jadi iya, ya, Ustaz. perbedaannya jelas ya kemudian yang Iya. kedua apa tadi diurut saja. Itu eh, samanan kolilan. Iya, Samanan iya, itu mau, iya. Di sini antum bisa lihat nggak tulisan ini? iya. Iya, Kenapa mimpi. tidak sama nun gitu kan gitu. Ini jawabannya maf'ul bih. Oh, Iya maf'ul kan? bih Ini karena maf'ul tulisannya bih. ini. Mimpi Ya, maksudnya enggak, maf'ulun bih. iya, enggak jelas terbacanya Ustaz. Iya, iya, betul ya. Ya, Iya, jadi mimpi ya, maksudnya maf'ulun bih. bih. Iya, Dan iya. qalilan sebagai naat. Naat ya tinggal ngikut saja. Kalau fathah ikut Iya, fathah, kasroh ikut kasroh, dhamma ikut dhamma iya, itulah naat. Gitu. iya, Ya, iya, jadi Ustaz. kenapa dia nasab? Karena maf'ulun bihi. Ya. Ada lagi Iya. tadi apa? Iya, yang satu nih ingat sekarang Ustaz. Iya Kan apa? itu wala tal bisu gitu kan. Iya ya. Pertanyaannya, Kenapa kenapa tidaklah taktumu gitu kan gitu. ya tadi sudah Ana singgung ya. Pertanyaannya yang taktumu ya. Ya, kan Ya, yang di awalnya walatal bisu, kenapa iya. ayat Al-Quran Ya itu tadi sudah tidak Ana sampaikan. walataktumu gitu kan? Tadi sudah Ana sampaikan karena jadi tergantung niat huruf wawu. Kalau wawunya diniatkan huruf athof maka taktumu itu seakan-akan adalah wala talbisu wala taktumu. Ya, lahnya Hmm. dihilangkan. Sudah ada makna la gitu. Ketika apa? Oh, Diniatkan sebagai wawunya wawu atof. Kenapa? Karena atof ke wala talbisu. Apa oh buktinya? gitu Ini ya. buktinya. Dia Hmm. menjadi jazm gitu. Ini buktinya menjadi Oh jazm gitu ya. ya. Atau Ya. tadi sudah Anda sampaikan bentuk kedua wawunya wawu wawu apa tadi? Ma'iyah ya. Hmm. Sehingga taktumu dia dinasob. Ini bukan jazm tapi nasob oleh an Hmm. mutmaroh an yang tersimpan. Sehingga ini Hmm. adalah apa namanya masdar muawwal wawunya wawu ma'iyah gitu. Hmm. Nah, Ya, Ustaz, terima kasih, Sukron. apa silakan yang lainnya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan, Ana mau tanya terkait domir. Kan domir itu fa'il ya, fa'il. Fa'il yang berupa domir ada yang mustatir gitu ya. Yang mustatir ada yang ujub, ada yang jawaz gitu. Nah, saya masih belum paham contoh yang ada di tasrif gitu ya Pak. Ya Pak Ustaz. Yang di tasrif contoh seperti mauzun nasoro. Karena nasoru, Iya, nasorot, nasorota. Yang itu ya. Dan iya, yang tolong kalau bisa dijelaskan gitu. iya. Jadi caranya pada tasrif itu namanya tasrif lughawi ya. Oleh Ya, dan tulis supaya lebih mudah. Kita ambil nasara ya, nasara. ya nasoro misal. Saya pakai harokat apa ya? Nasara, 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 terus nah, Nasoru, ya, ya, nasorot, nasorot, ya, nasorota.
nasor, nasor, nasorta, nasorna, nasor, nasor, ya, nasor, nasorta, nasorna, nasorta, nasor, nasortuma, Sortum, nasorti, nasortu, sortunna, yunna, nasortu, nasorna. ya. Jadi caranya dihafalkan, ya, dihafalkan tentang macam-macam domir. Ada dua, ada yang dohir atau yang dua mustatir. Mustatir ya. Maka hafalkan saja. Dari tasrif lughwi ini yang mustatir, ini yang anak kasih warna merah. Pertama ada pada nasoro, kemudian ada pada nasorot. Nasoro dan nasorot, ya. Yang lainnya domir dohir semua, ya. Baik nasoro maupun nasorot ini mustatirnya jawazan. Ya, mustatirnya jawazan, Yes, ya. kan wujuban. Adapun yang wujuban ada pada fi'il amr dan fi'il mudhari. Ya, pada fi'il mudhari untuk yang jawazan ada pada domir huwa dan hiya. Untuk yang wujuban ada pada domir ana, ya, yang berawalan hamzah, kemudian nahnu yang berawalan nun, dan anta yang berawalan ta. Itu yang wujuban, ya. Atau nanti ana share saja apa namanya spesifik pembahasan domir, nanti bisa dihafalkan di situ, ya. Jadi cara mudahnya dihafalkan saja. Kemudian pada fi'il amr, yaitu pada domir mustatir anta itu wujuban, unsur yaitu wujuban, ya. Pada domir mustatir anta saja, yang lainnya domir dohir semua, ya. Yang lainnya domir dohir semua. Jadi cuma pada domir mustatir anta. Misal unsur, ijlis, idhab, irji, itu adalah wujuban. Nah, gimana? Ada gambaran sudah? Iya, iya, iya. Ya, Terus kalau muntasrif, kalau apa mengirobnya, pas mengirob yang domir, apa itu? nasoro misal. Nasoro misal. Ya, misal nasoro. Failnya, ya failnya misal. Ketika fa'ilnya domir mustatir, maka tinggal wa fa'iluhu domirun mustatirun takdiruhu huwa. Wah, Domirun ya. mustatirun jawazan takdiruhu huwa. Wah. Ya, takdiruhu. Cuma kalau yang itu yang Nasoro ya ada alif tasniahnya. Ya, Ini Pak. bukan mustatir. Ini domir dohir. Ya, Ya, jadi wafailu bagaimana gitu cara ya, cara wa aliful isnaini domirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahali raf'in fa'ilun. ya Ya, ya itu ya. ya. Nanti ana share dan sudah lengkap dengan cara mengikrabnya. Itu ya. Iya iya nah Yang ya. Ya, sudah ya lengkap syukran dengan cara Ustaz. mengikrabnya. Nah, Ya terima kasih ya Ustaz. ya, Ya alhamdulillah. Assalamualaikum, izin tanya Ustaz. ya, silakan. Melanjutkan pertanyaan Akhi Yusuf tadi ya, Pak Yusuf. Iya, Iya, ujung ayat 41 yang fatakuni itu Ustaz. iya, iya, Itu kan ada domir mutakalim yang dibuang Ustaz ya. iya. Nah, pertanyaan saya, itu apakah memang ada kaidah untuk membuang ya mutakalimnya itu apakah
atau apakah ini memang kekhususan di dalam Al-Quran saja? Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, kan tadi dikatakan wa aminu itu muta'aliknya dengan bi gitu ya Ustaz ya. Iya, Terus di situ tastaru juga bi, wala tastaru bi gitu juga ya. Pertanyaan saya kan mungkin banyak kata-kata yang lain yang pasangannya itu bukan bi gitu ya, untuk apa ala atau apa gitu. Nah, pertanyaan saya itu istilahnya apa Ustaz? Kalau dalam nahwu kalau saya pasangan karena saya nggak tahu istilahnya. Itu istilahnya apa Ustaz? Ustaz? Makasih Ustaz. iya. Yang pertama, fattaquni, membuang ya mutakalim. Hmm. Membuang ya mutakalim. Ya mutakalimnya itu adalah maf'ulun bihi. Dan tadi sudah Ana singgung sedikit bahwasannya membuang maf'ul bi hukumnya boleh. Membuang maf'ul bi hukumnya boleh. Tidak ada syarat. Gitu. Di sini dibuang maf'ul bi untuk menunjukkan ada maf'ul bi yang dibuang, nun wikoyanya tetap ada dengan harokat kasroh. Ya, kasrohnya ini untuk menunjukkan bahwasanya ini asalnya fattaquni, ianya dibuang jadi fattaquni. Itu diwakafkan jadi fattaqun. Gitu. Ya, setahu Ana tidak ada syarat dan ini banyak di dalam Al-Qur'an dan kadang ya di dalam syair. Ya. Adapun kalimat biasa bagi kita dibuat menggunakan yang hukum asal saja. Ada yang Oh, iya. mutakalim yang munculkan yang mutakalim meskipun dari sisi boleh insya Allah boleh. Misalnya mau dibuang gitu. Nah, wallahu a'lam. Karena tidak ada ketentuan khusus untuk syarat membuangnya. Nah, kemudian yang kedua tadi apa tadi? Pasangan itu Oh ya, seperti pasangan amanu namanya dengan tadi bi gitu. namanya muta'alik ya. Muta'alik ya Namanya Ustaz ya. muta'alik berkaitan Hmm. ya. Jadi ada fiil berkaitan dengan huruf huruf jar tertentu. Tuh. Ya, ya, Kadang ya. fiilnya sama, muta'aliknya beda menghasilkan makna yang berbeda. Oh, Sehingga ya. kalau kita belum paham, caranya mudah. Cek di kamus. Cek di kamus. Oh ini fiil ini Hmm. berkait, setelahnya ada ala, setelahnya ada fi, setelahnya ada maknanya apa. Itu di kamus sudah disebutkan. Ya, Oh, gitu. misal rohibaan maknanya membenci, rohiba fi maknanya mencintai. Kan kontradiksi ya. Beda, beda apanya? Beda muta'aliknya saja. Ya, Artinya taba bisa ila bisa kemarin jauh beda juga. Ustaz ya. Kenapa? Artinya bisa beda ya, bisa Iya, jauh gitu artinya Ustaz. beda. Mencintai dan membenci gitu kan. Itu pertanyaan. Taba. Kalau taba, lihat muta'aliknya. Taba Allah berarti bertobat. Dan, taba ilallah bertobat. Ya. Ya, taba ala menerima tobat. Taba ala menerima tobat. Kalau taba ila bertobat. Gitu kan. Betul. Dan ada kamus khusus, ya kamus khusus yang isinya pasangan seperti itu. Fil ini Oh, pasangannya ini, maknanya ini, oh. pasangan ini maknanya ini. Kalau dalam bahasa Indonesia apa namanya ya? Anda lupa. Kan ada juga dalam bahasa Indonesia istilahnya itu. Kata Ya. tertentu berpasangan dengan kata tertentu itu. Ya, Hmm. ada kamus khusus untuk seperti itu. Coba nanti anak cari, kalau ketemu anak share di grup Insya Ya, ya, ya. kamus. Silakan Ustaz. Ya, Ya. 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 Apa Ustad sedikit lagi ya. Hmm. Yang tadi yang domir. Hmm. Saya masih belum paham sedikit lagi antara domir yang mustatir jawaz dan wujub itu maksudnya Hmm. apa ya? Ya, tadi Ya. sudah singgung sedikit. Caranya hafalkan. Yang wujuban apa saja, yang Oh iya jawazan apa maksudnya saja. Itu ya. Itu maksudnya cara mudah arti bagi kita arti oh, untuk memahami. Adapun asal-usulnya, kenapa disebut jawazan di antara caranya, yaitu dia bisa diganti oleh isim dohir. Kita anak tulis saja. oh, Yang jawazan ciri khasnya bisa diganti oleh isim dohir. iya 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 Misal, diganti. nah, ya, nasoro. Ya, ini kan bukti ini adalah Iya jawazan. Misal ada Muhammadun Nasoro. iya iya iya.
Berarti kan di sini fa'ilnya apa? Dhamir mustatir jawasan. Bukti Yes. jawasan dia bisa diganti dengan isim dhohir. Muhammadun nasoro. Kemudian nasoro abuhu ar-rajula. Misal. Nah, berarti kan fa'il nasoro di sini isim dhohir. Ya, abuhu. Oh iya, iya. Nah, itu. Ternyata domir mustatirnya itu bisa diganti dengan isim dhohir. Buktinya ada domir yang kembali ke Muhammad. mubtada yang Iya. ini domir ini kan kembali ke sini ya. Abu maksudnya Abu Muhammadin kan gitu. Oh iya, iya. Muhammadun nasoro Abu Hurrojula. Muhammad ayahnya dia telah menolong seorang laki-laki. Hmm. Sedangkan yang wujuban selamanya nggak bisa diganti dengan isim dhohir. Oh Ya, kita iya. ambil satu contoh ya. Misal idrib. Nah, ini kan domir mustatirnya apa? Anta. Anta. Ya. Idrib. Kemudian ya Hamid. Kalau kita ditanya apa fa'il pada idrib, domir mustatir Wujud. Anta. Oh, Ya, pada idrib, domir mustatir anta. Seandainya antanya diucapkan idrib, kemudian anta, anta di sini bukan fa'il, ya bukan fa'il oh, di idrib, tapi apa? Taukid. Nah ini tetap nggak bisa oh, diganti. Ya, oh iya, idrib iya, iya. anta, Paham sekarang. antanya bukan oh ini anta fa'il idrib, bukan. Anta di sini taukid bagi fa'il yang berupa domir mustatir. Wa Oh iya. anta. Ya, alhamdulillah Ustaz sekarang ngerti. Hmm. Berarti mana Jawa di situ boleh gitu ya? Iya, Iya, jawaban boleh, wujuban harus wajib. boleh. Iya, iya. Ya, terima kasih Ustaz. Afan. Ya. Gimana masih ada yang lain silakan. Ya boleh berkaitan dengan ayat boleh nahu sorof bebas. Nggak apa-apa. Ya untuk yang domir sudah nasir di grup ya. Ya, ya. Ya, terima kasih Ustaz. Nanti dibaca dari awal sampai akhir. Kalau ada masail, permasalahan boleh ditanya. Ya, ya. Apaan Ustadz, izin tanya Ustadz, Iya, yang di ayat 41 wa aminu bima anzaltu musaddiqal lima iya, itu lam itu termasuk muta'alik bukan Ustadz? ya, Musaddiqal lima. betul, ya. Ketika lamnya adalah zaidah atau huruf jernya zaidah berarti bukan muta'alliq gitu. Karena huruf jar itu ada tiga, ada huruf jar asli, ada huruf jar zaidah, ada huruf jar menyerupai zaidah, menyerupai tambahan. Yang menjadi muta'alliq hanyalah huruf jar yang asli. Ya, kalau huruf jarnya zaidah berarti bukan muta'alliq. Bisa mengetahui itu zaidah atau bukannya bagaimana Ustadz Afwan? Ya. Kalau asli, dia memiliki makna pada lafadz huruf jar tersebut. Kalau zaidah tidak punya makna. Tidak punya makna, seakan-akan dia itu kosong. Didatangkan hanya untuk sebagai penguat saja. Beda dengan yang asli. Misal huruf ba itu. Huruf ba itu kan maknanya banyak. Ya, huruf ba itu maknanya banyak. Huruf min maknanya banyak. Huruf an maknanya banyak. Perbedaan min dan an itu juga banyak. Yang punya makna di dalam kalimat, maka itu namanya huruf jar asli. Yang tidak punya makna, maka di saat itu dia sebagai huruf jar zaidah. Contoh ya, contoh
alaisallahu bi ahkamil hakimin. Ini beda dengan yang bima. Ya, bi ahkamil hakimin, ba-nya itu huruf jar zaidah. Ya, karena ahkami meskipun kelihatannya kasroh, dia itu nasab. Ya, ahkami khobaru laisa mansubun. Ahkami khobar laisa yang dinasab. Wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun. Tanda nasabnya fathah muqaddarah. Fathah yang dikira-kirakan. Tanda nasabnya adalah fathah muqaddarah. Ya, mana amin duhuriha istiholul mahalli biharokati harfil jari zaid. Yang menghalangi tampaknya harokat fathah karena dia tersibukkan oleh pengaruh huruf jar zaidah tersebut. Karena ada bi jadi ahkami. Meskipun kasroh itu sebenarnya fathah karena banyak zaidah. Apa fungsinya? Fungsinya untuk menguat. Sehingga punya makna alaisallahu bi ahkamil hakimin. Ya, bukankah Allah itu benar-benar dia itu hakim yang seadil-adilnya? Gitu. Banyak adalah zaidah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya. Kaf pada kamislihi itu adalah huruf jar zaidah. Benar-benar tidak ada sesuatu pun yang mirip seperti Allah. Gitu. Ya. Ya, jadi itu di antara caranya. Dan tentunya dengan kita ya banyak menerapkan atau ya belajar sedikit demi sedikit menerapkan eh, dari huruf jar yang ada. Nah, Bapak. Jadi salah ya Ustadz ya, kok mengatakan kami majrurun bibi itu salah Ustadz ya. Ya, jadi kalau mau artinya kalau di level awal ya kita katakan kami majrur, tetap dia majrur, boleh majrurun lafzan mansubun mahalan gitu. Seperti tadi, Oh ya 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 ya. kan? Majrurun lafzan lafadznya di jar, mansubun mahalan posisinya itu di nasab. Ya, itu juga bisa dengan cara seperti itu. Tapi hakikatnya sebenarnya itu mansubun ya. Mansubun tapi dengan cara fathah muqaddarah. Tanda nasabnya fathah muqaddarah. Karena baknya bak jaidah tadi Ya Ustadz ya. zaidah ya. Seperti Oh tadi iya. laisa kamislihi syai'un. Mislihi, misli itu nasab karena khobarnya laisa. Ya. Dan banyak contoh-contoh yang seperti itu. Dan sebenarnya sering kita jumpai misal ja'a min ahadin. Ahadin itu rofa karena sebagai fa'il. Minnya min zaidah itu. Ja'a min ahadin itu kan. Ahadin dia itu rofa karena sebagai fa'il. Minnya zaidah. Ro'a itu min ahadin. Ahadin nasab karena minnya zaidah. Gitu. Ya, ya. Nah itu PDF-nya sudah Ana share ya di grup. Ada yang gambaran untuk bahasa Indonesia itu. Buku kumpulan kata dan idiom bahasa Arab. Idiom ya namanya. Oh ya idiomatik ya Ustadz ya. Iya, terus itu yang kamus khusus fiil-fiil mutaaddi dengan huruf jar. Pasangannya itu udah berupa kamus. Oh ya ya. Ya. Syukron Ustadz. Kapan? Itu sudah share. Ya udah lihat saya Ustadz. Izin bertanya Ustadz. Ya, silakan. Ini Ana masih bingung dengan penggunaan isim fa'il atau isim maf'ul yang beramal seperti fi'il gitu Ustadz. Iya. Terima kasih Ustadz. Pertanyaannya apa? Ya, cara apa namanya beramalnya itu seperti apa gitu Ustadz kalau dalam contoh kalimat. Iya. Ya, jadi isim fa'il atau isim maf'ul itu Syukran. bisa beramal seperti fi'il ya, seperti fi'il. Demikian juga masdar ya, dia juga bisa beramal seperti fi'il. Ya karena isim fa'il
Atau isim maf'ul, dia adalah isim mustaq. Isim mustaq itu isim yang memiliki makna sifat, sehingga dia sendiri gambarannya seperti fiil. Kita ambil satu contoh isim fa'il dari kataba. Apa isim fa'il dari kataba? Katibun. Katibun. Ya. Katibun ini adalah isim fa'il. Maka katibun kadang setelahnya menjadi maf'ul bihnya. Karena katibun dari isim fa'il yang jenis fi'il muta'addi, ya kan? Fi'il muta'addi. Al-mudarris misalnya. Al-mudarrisu, untuk perbandingan ini dulu ya. Al-mudarrisu kataba. Kataba darsa. Kataba bisa saja kita pakai isim fa'il al-mudarisu katibun ad-darsa atau al-katibu ad-darsa. Nah, Oke. mau pakai al atau tidak pakai al ya silahkan gitu ya. Kalau al-mudarisnya di sini. Al-mudarisu ini kalau pakai al ya. Al-katibu, al-mudarisu, al-katibu darsa. Berarti al-katibu di sini dia beramal kepada ad-darsa. Dia menasabkan ad-darsa. Contoh yang lain yang fiilnya lazim ya bukan mutaaddi. Ar-rajulu. Nah ini musabah bismil fa'il ya. Qabihun. Ar-rajulu qabihun akhlaquhu. Akhlaquhu itu adalah fa'il bagi qabihun. Ya, nanti yang semacam ini namanya ya asyabih bil mudhaf ya, namanya asyabih bil mudhaf, menyerupai mudhaf. Qabihun akhlaquhu. Akhlaquhu sebagai fa'ilnya qabihun. Misalnya ar-rajulu madmum. Ar-rajulu madmumun akhlaquhu. Akhlaquhu sebagai naib fa'ilnya isim maf'ul madmum. Orang laki-laki itu tercela akhlaknya. Ya nanti menjadi apa namanya, berkembang ke ini apa, ke pembahasan yang lain untuk gambaran. Ar-rajulu, kemudian al-karimu, abuhu. Abuhu sebagai fa'il bagi al-karim. Ya. Ar-rajulu al-karimu abuhu. Orang laki-laki itu mulia, ayahnya dia. Akhlak ayah. Ya. Misal
Di sini ada ro'aitu. Ro'aitu rojula al-karima abuhu. Al-karima na'at ar-rojula, abuhu fa'il bagi al-karim. Ya. Jadi al-karima mengamalkan lafadz setelahnya sebagai fa'ilnya. Ya, nanti sambil apa namanya? Mempelajari yang seperti ini ketika sudah bertemu di apa? Di pembahasannya. Ya namanya asyabi Baik. al-mudhaf. Nah, Ustaz. Ya, Syukron, nanti Ustaz. coba Ana cari pembahasannya nanti kalau ketemu Ana share insya Allah di grup. Baik. Jazakumullahu khairan, Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Silakan. Izin anak bertanya ya Ustadz yang tadi sempat anak lewat kayaknya. Yang ayat 42 wala talbisul haqqo bil batil. Itu yang bil batil itu mutalik ke mana ya Ustadz? Syukron. Ya, mutali ke ini. La talbisu. Wala talbisu. Ya, la talbisu ini. Mutali ke sini. Satu lagi Ustadz yang Ya. ayat ayat 41 yang awalaka firim bih itu domirnya kembalinya ke lafadz Allah bukan ya Ustadz? Awwala kafirin Ya, bih. firim bih. Wala takunu awwala kafirin bih. Yang hak domir yang Ya, ingkar bihinya itu. kepadanya. Ya, ini kan lagi wa aminu, ini kan. Iya. Dan Iya. berimanlah kalian kepada apa yang aku turunkan. Ya, yang aku turunkan berarti apa? Allah, Al-Quran. Oh, Oh, Al-Quran, Al-Quran, oh, gitu kan, iya, iya. Al-Quran. Al-Quran itu musaddiqal lima ma'akum wala takunu awwala kafirin bih. Ya, berarti bihinya kepada al. Al-Quran. Oh, Masya Allah. Syukuran Ustaz. Tadi kalbu. Jazakallah khair Ustaz. Nambah ya pun. Ustaz izin bertanya dong, terus kurang jelas yang fatakuni tadi Ustaz. Oh, Nunnya ya. tuh kasih. Kenapa? Pertanyaannya apanya? Nah, eh, tadi kurang jelas fatakuni, ininya tuh kenapa kasroh gitu. Oh ya, udah pakai tulisan aja. Hmm. Fatakuni, ya kan? Ada ya mutakalim. Ada ya mutakalim, ya mutakalimnya dibuang, maka yang terlihat tinggal fatakuni. Bukan. Diwakofkan fattakun. Ya, sehingga kasrohnya itu gambarannya setelahnya itu berupa ya mutakalim. Ya, karena nun wikoyah itu bersambung dengan maf'ul bih ketika maf'ul bihnya berupa ya mutakalim. Kalau maf'ul bihnya bukan ya mutakalim, nggak pakai nun wikoyah. Ada nun wikoyah menunjukkan ada maf'ul bih berupa ya mutakalim. Ya, sehingga dibacanya kasroh. Nah, Oh, gimana jelas? bagus, Ustaz. Terima kasih Ustaz.
Ya, masih ada atau cukup? Cukup, Ustaz. Cukup ya. Gimana yang lainnya? Cukup ya? Cukup, Ustaz. Insya Allah Cukup cukup. Ustaz, insya Allah. Ya, nah, barakallahu Cukup, Ustaz. fiikum. Ya, ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita cukupkan ya untuk pertemuan kita pada malam hari ini sampai ayat 44 ya, insyaallah. Pertemuan berikutnya dari ayat 45 sampai 48 insyaallah ya. Allah. 45 sampai 48 insyaallah. Atas kesalahan kekurangan yang ada, ana minta maaf yang sebesar-besarnya, wallahu a'lamu bishawab. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh.